Halo semuanya, ya, kembali lagi di Crypto IDN. Di video kali ini kita akan kembali ya analisa market dari Bitcoin, Ethereum dan juga teman-temannya ya, Bitcoin. Di pertanggal shoot ini Bitcoin itu berada di sekitar 85.000 sampai 86.000 ya di 12 November jam 9 malam ya. So tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk ke marketnya. Nah, langsung saja kita analisa ya. Pertama kita lihat Bitcoin ya. Bitcoin ada di 85.900. Kita lihat di daily time frame-nya bahwa hari ini Bitcoin mengalami koreksi ya, koreksi sehat ya teman-teman. Seperti yang kita call juga di Discord ya, bahwa Bitcoin cepat atau lambat akan mengalami koreksi. Dan kita bisa lihat di sini ya, stokastiknya udah mau closing down ya. Dia udah di area oversold, teman-teman. Sorry. Nah, ya udah di area oversold. Dan juga kita lihat bahwa sebenarnya gue udah call ya di private community. Kan bisa join ya di Discord ya, bahwa terdapat BTC CME gap ya. Teman-teman lihat di sini. Nah, tuh ya, terdapat gap di daerah 77.000 ya, sangat jauh sekali. Mungkin kalau ke drawdown mungkin sampai bisa nyentuh 11 sampai 12% ya untuk Bitcoin. Jika emang ini benar-benar sebagai magnet ya, karena biasanya based on history ya, Bitcoin pasti akan menutup gapnya ya di CME gap ya. 90% ya, nggak pasti tapi biasanya ya akan menutup, sehingga gue antisipasi bahwa Bitcoin akan koreksi ke harga tersebut. Nah, kalau kita lihat dari time frame 4 jam juga ya, Bitcoin mungkin bisa sedikit bounce dulu ya di EMA-nya, karena juga saat harga menyentuh di 82.500 mungkin untuk stokastiknya udah crossing down, sehingga ada sedikit chance ya untuk bounce ya dari Bitcoin sebelum kembali lagi ya, sesuai dengan outlook kita bahwa Bitcoin akan terkoreksi ke 70 berapa tadi ya? Di sekitar 77.000 ya, 77.000. Berarti mungkin harusnya ya. Untuk di weeknya, kalau kita lihat sesuai dengan ini ya, dengan target kita ya, Bitcoin nyentuh dulu ya ke area 88.000 gitu ya. Nah, untuk selanjutnya mungkin gua prediksi ya. Nah, di weekly-nya mungkin Bitcoin akan seperti ini. Dia kembali ke mungkin area 77 sampai 75.000 ya. Kemudian kembali melanjutkan uptrend-nya ke daerah 92.000 ya. Ini untuk short to medium term dari Bitcoin ya. Kenapa bisa koreksi? Pertama karena BTC CME gap-nya tadi ya, yang kedua juga di di weekly time frame ya, stokastiknya udah oversold ya. Jadi besar kemungkinan Bitcoin akan koreksi di beberapa hari ke depan ya. Terus sekarang setelah Bitcoin kita akan lihat market dari Ethereum ya. Nah, Ethereum ini bisa dibilang bagus ya. Dia berhasil tap ke resisten Fibonacci-nya di 0,618 ya, di 3.200. Sesuai dengan prediksi kita juga di video sebelumnya ya. Jadi Ethereum sudah jebolin diagonal resistance-nya ya. Bisa teman-teman lihat ya. Dan kemungkinan karena Bitcoin akan koreksi, maka Ethereum juga akan sama ya. Jadi mungkin dia akan koreksi dulu. Gua gambar Fibonacci dulu ya. Oke. Mungkin dia akan koreksi ke daerah 2.900 ya. 2.900, kemudian mungkin melanjutkan kenaikannya lagi di
battling ya untuk di 4.000 ya, di all time high-nya. Dan juga saat koreksi Ethereum juga mungkin akan tap ya support EMA 21-nya di sekitar 2.900 sampai 2.800. Itu untuk Ethereum. Oke, kita lanjut lagi ke Ethereum BTC ya. Untuk weekly-nya, yes, ada sign ya untuk bullish. Kita akan buka time frame yang lebih lebar ya. Nah, ya Ethereum udah pada support terkuatnya di monthly chart ya. High chance ya Ethereum untuk Ethereum Bitcoin. Sebentar kita cek dulu Fibonacci-nya. Yes, sure. Cepat atau lambat ya Ethereum akan kembali naik, dan juga itu membawa kabar baik untuk altcoin ya. Mungkin naik ke sekitar Fibonacci 0,5 sampai 0,618 ya. Itu untuk ETH BTC. Nah, sekarang kita akan masuk ke chart total 3 ya. Jadi total 3 itu merupakan total market cap dari kripto selain Bitcoin dan juga Ethereum ya. Bisa kita lihat di monthly chartnya. Sebenarnya gue udah gambarin, jadi ini outlook gue ya dari waktu Bitcoin mengalami konsolidasi. Jadi gue bisa lihat di sini ada cup and handle pattern ya, di mana Bitcoin di mana total 3 market cap-nya akan tembus ya. Targetnya itu sampai ke 1 triliun ya, 1 triliun US dollar. Nah, bisa kita lihat ya, sesuai dengan outlook yang gue gambar ya. Jadi cepat atau lambat mungkin ya di tahun depan ya, maybe di awal tahun 2025 ya, total 3 hampir dipastikan mencapai 1 triliun ya untuk market cap-nya. Nah, ini untuk total 3 ya. Nah, sekarang kita akan lihat ya liquidation heat map-nya dari Bitcoin di time frame 1 minggu ya. Bisa teman-teman lihat ya, likuidasi leverage di area 75.000 ya sampai 73.000 itu sangat gede sekali, sehingga chance Bitcoin untuk melikuidasi di area tersebut itu juga tinggi ya. Itu untuk time frame 1 minggu ya. Kalau kita lihat untuk 1 hari ya, sebenarnya Bitcoin masih bisa battling sampai ke 90.000, 91.000. Cuman gue masih prefer untuk Bitcoin koreksi ya, karena mengingat stokastik dan juga price action dari Bitcoin yang udah oversold ya. Lalu kita lihat juga untuk liquidation map-nya ya. Untuk 1 hari yes, Bitcoin ya di area 90.754 ya. Banyak sekali leverage yang bisa terjemput ya, tersqueeze. Dan juga untuk 1 bulan ya, 1 bulan itu sama ya. Bitcoin bisa banyak sekali melikuidasi di area 88.000 sampai 90.000, lalu juga untuk short termnya mungkin di 77.000 ya. Dan untuk weekly-nya juga sama ya, ada chance Bitcoin kembali revisit di 77.000. Mungkin itu saja ya analisa Bitcoin, Ethereum dan juga total 3 ya. Komen di bawah kalau kalian mau analisa koin apa. See you guys.